Dengan manajer ini kacau lah, semuanya kacau. Sebetulnya menurut saya sih, kalau menurut orang lain manajer saya nggak tahu, tapi menurut saya pribadi kacau. Kacaunya dari segi apa, Bang? Contohnya yang sering saya bilang, urusan keluarga sama urusan dia itu kan lain tuh. Tugas manajer apa, kan harus tugas manajer aja. Gitu. Kalau mencampuri. Terlalu mencampuri keluarga. Tapi untuk terkait ini pengakuan pihak sana itu ada kalau nggak ngirim duit ada hal yang kayak berupa ancaman gitu, keluar dari kakak gitu misalnya. Itu nggak ada. Sebetulnya kakak itu kemarin gini loh. Kan selama ini nggak ada apa-apa sebetulnya. Karena Farel kan podcast di Den Sumargo ya. Ceritalah tentang Ibu Tiri, terus Raisnya ngancam begini ancaman dia. Mau dilaporin ibunya. Bu Siti itu ibu yang dia bilang Ibu Tiri ya yang dia bilang gitu ya. Dia kan takut toh. Kalau gitu keluarin aja dari kakak. Maksudnya seperti itu. Karena ada ancaman mau dilaporin gara-gara dia bilang akte kelahiran palsu ya. Karena ibunya takut, kalau gitu keluarin aja lah. Maksudnya bukan dikeluarin secara enggak, biar dia aman gitu loh. Tapi dia punya pemikiran keluarin aja dari kakak, enggak ada. Nggak ada ancaman ya. Jadi maksudnya maksud dia tuh kalau Farel nggak ngirim duit itu diancam keluar dari kakak gitu, nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Kalau ada seperti itu buktikanlah sama saya. Terus fakta-fakta tentang akta kelahiran itu gimana sih dibalik itu, Pak? Itu begini ya. Waktu itu Farel kan masih kecil ya. Karena yang merawat istri saya, jadi saya masukin kakaknya masuk ke keluarga saya. Juga waktu itu ibunya nggak ada komunikasi sama sekali, nggak ada. Maksudnya ditarik mundur dari dugaan katanya ada perselingkuhan atau segala macam, dan akhirnya kakak Farel dimasukkan ibunya itu sebagai Bu Siti, yang padahal bukan Bu Siti. Itu faktanya seperti gimana dari awal banget ya? Dari awal apa itu? Dari awal maksudnya dari Farel lahir, sebelum Farel lahir, habis itu dan lahir lalu dimasukkan ke kakaknya Bu Siti. Kalau bahas dari Farel lahir itu gimana yo? Saya, Bu Siti, Delvia, Panus itu ya. Terus sama ibunya Farel. Sebelum ada Farel ini ya. Itu satu kamar, bukan satu rumah besar. Satu kamar itu isinya saya, Bu Siti, ibu kandungnya Farel, anak saya 2. Oke. Itu Farel belum lahir ya. Belum ada Farel. Belum ada. Waktu itu kerja saya itu di Makassar, cari besi tua lah. Banyak orang sana tahu. Setelah itu yang kerja saya sama Vanus, padahal kan masih kecil ya, belum ada lah. Iya. Setelah itu Farel lahir lah, dibilang lahir gitu aja wis. Yang nganter juga saya yang nganter, Bu Siti sama ibunya Farel di depan kan pakai becak ya. Saya bawa becak itu. Saya bawa ke rumah sakit. Istri saya yang nganter, Bu Siti itu yang nganter. Sampai jagain sampai lahir itu Bu Siti jagain. Saya nggak mampu, udah ngantuk kan saya kan ya. Saya di rumah sama cari uang untuk kelahiran itu. Untung nggak banyak, habis berapa itu ya, lumayan lah. Sampai saya jual HP-nya Bu Siti 1, HP saya juga, sama becak ya. Becak yang saya pakai nganter itu juga saya jual. Karena saya tawarin becak utuh nggak ada yang mau, terpaksa saya potong-potong itu becak. Untuk kelahiran Untuk kelahiran Farel. Saya potong-potong, saya jual ke Loak, ke Pendimbang Besi Tua. Pokoknya cukup bayar ke rumah sakit di UB waktu itu di sana, cukup selesai wis. Terus kan lama-lama ibunya nggak pernah nyari juga kan ya. Ibu pernah ketemu sekali, tapi ibunya lari, nggak mau nemui saya. Akhirnya masa saya mau ke rumahnya, dia kan punya suami juga, nggak enak. Akhirnya dia waktu mau sekolah, ya saya masukin aja ke kakakku, karena saya bapaknya. Walaupun toh itu istri dia bilang Farel ibu sambung ya sebenarnya, tapi istri asli saya kan itu sebenarnya Siti itu. Akhirnya tak masuk di situ. Yang masuk itu bukan istri saya yang masuk ke kakak. Juga bikin akte kelahiran pun saya. Karena ada ancaman Bu Siti mau dilaporin gara-gara dia bilang akte palsu. Itu Bu Siti takut, kalau gitu keluarin aja dari kakak. Gitu. Bukan maunya Bu Siti Farel dibuang dari kakak, nggak ada. Jadi sebenarnya ibunya Farel itu siapanya bapak mungkin? Maaf ya. Ada tudingan bahwa katanya Farel anak di luar nikah, maaf Pak. Biar lurus aja, Pak.
Saya tuh orang bandel ya, terus terang aja. Ya kebanyakan lah laki-laki seperti apa. Jadi saya itu sama punya Farel kenal lah sama dia. Dia kan tetangga desa juga sama saya. Tetangga desa. Akhirnya nggak tahu mungkin ya komunikasi nyambung. Terjadi seperti itu. Artinya tidak ada pernikahan ya Pak antara Bapak dengan ibunya Farel? Tidak ada. Tidak ada. Nggak ada. Oke. Lalu tapi akhirnya yang merawat Farel itu Bu Siti ya dari kecil ya. Iya, dari kecil. Karena satu kamar yo. Kan yang kerja saya sendiri, saya merasa itu ya agak berat lah. Akhirnya saya bilang sama ibunya Farel, kamu pulang aja dulu, nanti saya nyusul pulang. Nah, saya di Makassar sama saya, Bu Siti, Delvia, Stefanus ya. Farel juga, dia kan masih kecil. Yang rawat Bu Siti jadinya di situ. Dari kecil di situ wis. Satu kamar, dari ibunya pulang ke Jawa, itu pun juga yang kosi saya nggak ada uang. Ada teman di Makassar, lurah sana. Oke Pak, saya bantu dia yang kosi pulang ke Jawa. Maksudnya di sini artinya Bu Siti itu baik banget ya, merawat anak yang bukan anaknya gitu ya. Kebaikan Bu Siti terus gimana itu Pak? Kalau menurut saya pribadi ya baik, tapi kalau menurut orang lain nggak tahu. Dibilang baik apa buruk, saya nggak tahu. Soalnya yang saya lihat selama ini ya, kalau saya baik, tapi menurut orang lain seperti kayak netizen, kan banyak yang bully dia. Ya enggak apa-apa lah, itu cuman korban dia, itu juga korban hasutan dari seseorang yang nggak tahu siapa yang hasut, dari dia itu bicara seperti itu. Tapi Farelnya tahu nggak kalau Bu Siti ini bukan ibu kandungnya? Tahu, Tahu sejak kapan? dari kecil pun tahu. Oh dari kecil tahu. Saya pun sudah ngasih tahu. Rumah ibunya pun saya kasih tahu. Ini rumah ibumu, kalau main ke sini silakan. Kalau mau ngasih ibumu silakan, belikan apa-apa. Saya bilang gitu. Sedangkan nomor HP-nya kan tadinya nggak ada komunikasi toh. Farel sama ibunya nggak ada komunikasi. Nggak kasih nomor HP ibunya. Gitu loh. Rel kalau mau komunikasi sama ibu, ini nomor HP-nya. Pak, Keikhlasan Bu Siti untuk merawat anak yang bukan anaknya itu seperti apa sih Pak? Ya seperti anak sendirilah menurut saya. Nggak ada perbedaan antara anak saya yang anak dari Bu Siti sama dari dia, nggak ada perbedaan. Kalau Farel nakal, dipukul memang. Adiknya Farel pun kalau nakal, dipukul semua lah. Nggak ada istilah yang lain, nggak diapa-apain, cuman Farel yang dipukul, nggak ada seperti itu. Artinya isu-isu kekerasan itu sebenarnya masuk dalam cara didiknya aja yang keras ya, membuat Farel itu menjadi orang yang kuat atau seperti apa Pak tujuan Bapak untuk ini? Sebetulnya nggak keras kalau menurut saya, Nggak keras. karena nakal kan biasa toh ya. Anak kecil kan nakal, ya kalau dipukul jeblas sekali biasa lah. Nah, tapi kalau sampai diajar sampai dipukul, dinaya kan nggak mungkin lah. Karena itu ya saya bilang itu, saya tinggal itu di kampung ya. Umpama anak saya pukul kan tetangga kan udah tahu ya. Kecuali saya tinggal di hutan, jadi anak saya ajar, gak ada orang tahu, wajar kalau gitu. Tapi itu di kampung saya ya rame lah tetangga, nggak ada masalah. Bawa belut lebam nggak ada, memang nggak pernah diajar. Kalau cuma kenakalan aja menurut saya dipukul sudah biasa.